saja tujuan khusus yang membuat Anda termotivasi belajar bahasa Inggris dan bagaimana tingkat motivasi Anda berubah seiring waktu karena tujuan-tujuan? Awalnya saya nggak punya tujuan apa-apa sih Kak belajar bahasa Inggris itu. Karena kan pasti kalau kan sekarang ya pasti nanti ada strukturnya. Nah itu yang mendorong saya buat saya itu mau belajar bahasa Inggris daripada saya nanti nggak tahu apa-apa. Kuliah, itu saja. Jadi semakin hari gitu, seiringnya waktu tingkat motivasinya bertambah atau malah berkurang? Bertambah. Tujuan khususnya tadi gara-gara TOEFL itu ya Kak? Ya. Lanjut ya Kak, pertanyaan nomor 2. Bagaimana pengalaman belajar Anda sebelumnya di sekolah menengah atau lebih awal mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris Anda sekarang di tingkat universitas? Kayak SMA dulu atau SMP atau bahkan SD? Belajar dari buku kemampuan apa nih Kak? Kemampuan apa dari pengalaman dulu yang paling berguna dan kenapa? Ya, yang paling berguna itu ya kenalan pakai bahasa Inggris Kak, karena kan itu yang paling Lanjut nomor 3 ya Kak. Bagaimana hubungan komunikasi Anda dengan dosen bahasa Inggris secara umum yang memiliki ketersediaan baik untuk bantuan dan umpan balik mempengaruhi kepercayaan diri Anda dalam belajar bahasa Inggris dan bisakah Anda bersukunya? kalau kemarin sama sekolah itu enak sih belajarnya karena kayak contohnya dia tuh juga menjadinya pakai bahasa Inggris kan ada yang lagi ada yang jadi dia menjadi memakai bahasa Indonesia. Berarti bagus gitu ya Kak. Jadi ningkatin, mempengaruhi kepercayaan diri juga. Pernah nggak kakak minta feedback apa gitu sama Miss ini gitu kayak nanya-nanya sampai sini gitu tentang pelajaran-pelajaran? Pernah gitu nggak? Ya misalnya kan waktu belajarnya kan dari situ kurang paham bagian menggunakan bahasa dari satu kalimat mengajar nah dulu di situ misalnya menjelaskan bagaimana penggunaan. Terus akhirnya itu bantuin kakak ya, membantu banget ya. Lanjut nomor 4. Bagaimana latar belakang ekonomi keluarga Anda memberikan akses ke sumber daya pendidikan seperti buku, perangkat teknologi, atau kursus bahasa Inggris untuk memudahkan pembelajaran bahasa Inggris? Kalau sih nggak Berarti kalau misalnya aksesnya terbatas kayak tadi kan searching di internet misalnya nggak ada kuota atau gimana gitu, gimana cara ngatasin itu tadi? ya belajar lewat buku kamus. Lanjut nomor 5 ya. Bagaimana tingkat fasilitas kelas seperti ruang dan alat bantu visual serta interaksi dan partisipasi siswa di kelas meningkatkan pengalaman Anda? Ya, udah. Bisa kasih contoh nggak Kak? Selain proyektor gitu, fasilitas atau interaksi tertentu gitu kayak mungkin sama dosen atau sama teman-teman kelas? Ya untuk kemarin kan saya bercakap itu sampai mengaji itu tugasnya. Nah jadi nanti kita juga kayak mau apa sih kata-kata aja dipakai kayak kita tuh gimana cara menggunakannya kalau kita berbicara sama teman. Itu maju ke depan gitu ya Kak? Itu kayak otodidak gitu kah atau next pertemuan gitu? Itu apa tidak? Otodidak jadi kayak dikasih tugas langsung maju ke depan gitu. Lanjut nomor 6 ya Kak. Bagaimana keterlibatan orang tua Anda secara khusus mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris? Jadi maksudnya
keterlibatan orang tua gitu secara khusus untuk proses belajar bahasa Inggris, kayak misalnya orang tua kakaknya bantuin untuk ngerjain PR gitu, atau misalnya nggak ngerti diajarin sama orang tua. Karena dulu kan saya pernah jadi tugas Inggris untuk pas SMA sih dapat tugas yang saya ngerti jadi menunjuk. Gitu. Berarti itu terbantu banget ya kak ya. Berarti tindakan yang paling membantu untuk kakaknya adalah dari orang tua tadi ya. Nomor 7 ya. Bagaimana Anda menggunakan strategi kognitif seperti ringkasan atau alat mnemonic untuk mengingat informasi bahasa Inggris? Jadi alat mnemonic itu kayak alat bantu untuk ingat, kita kan bisa di record gitu atau sejenisnya gitu. Kalau saya sih lebih itu kak, karena itu hal yang paling membedakan antara kan kalau itu dia gitu. Jadi saya memang apalagi kalau ada bahan kalimat Inggris saya cari tahu. Jadi itu ingatnya kalau kata. Oh berarti kemarin itu bahasa Inggris teknik itu ada hafalan juga lanjut ke depan gitu ya? Oh gitu. Hafalannya apa aja? Masih lanjut yang tadi di follow-up question, strategi mana yang paling sering kamu pakai dan seberapa efektif buat kamu? Ya. Itu berarti efektif banget ya? Lanjut nomor 8. Bagaimana regulasi diri dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Inggris mempengaruhi kemampuan Anda? Regulasi diri itu cara mengontrol diri, bikin planning, terus evaluasi kedepannya mau gimana untuk belajar bahasa Inggris gitu. Kalau jadi kan awalnya kan kalau belajar bahasa Inggris awalnya tuh kayak malu karena langsung punya ini gimana. Saya sebelum ini itu di rumah itu lewat pakai ini ngajak diri sendiri sambil ngomong bahasa Inggris itu. Kalau itu percaya diri berarti ya jadi. Nomor 9 ya kak, bagaimana Anda mengelola emosi Anda seperti mengurangi kecemasan untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris? Kayak misalnya cemas, takut gagal bahasa Inggrisnya, pakai gimana gitu, atau enggak maju ke depan kan mau praktek bahasa Inggris terus itu untuk ngatasin rasa cemas itu gimana? Atau enggak cemas? Kakaknya nggak ada cemas sama sekali? Cemas banget. Jadi cara untuk ngatasin cemas itu gimana? Tarik nafas. Terus udah di depan udah santai. Oke. Nomor 10 ya. Bagaimana interaksi kolaboratif dengan teman sebaya mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Sama teman-temannya gitu, belajar bareng kah? Pernah juga berbareng. Jadi kalau teman-teman itu kan kata kesalahan seperti mungkin lah waktu pernah tugas sendiri gitu juga terus kalau Oh bisa ceritain nggak pengalaman positif dari kerja bareng sama teman itu di tugas bahasa Inggris? Kalau aku SMA sih kalau boleh kan enggak. Kalau waktu pas SMA itu pernah dikasih tugas kayak buat dialog gitu. Jadi dialog itu sendiri yang buat nggak dari gurunya. Nah dari situ kan ada kelompok. Nah dari situ kayak latihan dan tugas ini jadi kayak kan sama-sama nggak tahu jadi nggak saling ngecek gitu. Sama-sama belajar ya. Berarti nomor 11, bagaimana alat digital dan aplikasi meningkatkan proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Kalau sih seringnya Gimana tuh ningkatin proses pembelajarannya? Berpengaruh banget nggak pembelajarannya? jadi sambil ngeliat itu cara dia menjelaskannya ada kan sambil kamu juga dia gimana cara penggunaan bahasanya pengucapannya
aplikasi yang paling disuka itu YouTube atau ada aplikasi lain? Karena lebih simpel gitu dijelasin gitu, mudah dipahami ya Kak. Nah, cukup, pertanyaannya udah selesai. Terima kasih ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.